Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam acara doa malam saat ini, Kamis 16 Maret 2023. Juga selamat merayakan dan menjalani hari-hari dan minggu-minggu Prapaskah untuk menghayati kasih Tuhan yang melayani kita dengan bersengsara jiwa dan raga. Pelayanan yang berlangsung sampai menghembuskan nafas terakhir di tiang salib. Kiranya Anda semua selalu terpelihara oleh damai sejahtera Allah dalam Kristus di berbagai keadaan, entah sedang berbahagia atau susah, sedang sehat atau sakit, tertawa atau menangis. Malam ini kita akan merenungkan Yohanes 9 yang juga akan dibacakan dalam kebaktian hari Minggu 19 Maret yang akan datang. Itu tentang Tuhan Yesus membuat perubahan besar dalam kehidupan orang yang buta sejak lahirnya. Dan semula dia tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi kemudian menjadi penyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Suatu perubahan besar. Untuk itu mari kita bernyanyi tentang perubahan besar yang dibawa Tuhan ke dalam hidup manusia dari PKJ 239 bait pertama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah saudara-saudara kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dengan kedatangan-Mu ke tengah manusia, banyak terjadi perubahan. Baik dalam kisah Injil maupun dalam sejarah gereja, bahkan dalam hidup kami juga telah terjadi keajaiban-keajaiban dan perubahan besar karena tindakan Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua pada malam ini, sehingga kami diubahkan menjadi lebih terang hidupnya, dan semakin mengenal dan dekat padamu. Amin. Marilah saudara kita membaca Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Saya bacakan dari terjemahan baru yang kedua, jadi kita dapat mendengar kata atau kalimat yang lebih jelas untuk pembaca kita semua pada masa kini. Yohanes 9 ayat 35 sampai 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka,
Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ibu bapak sekalian, alangkah mengejutkan penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya yang dikisahkan dalam Yohanes 9 ini. Tidak hanya menimbulkan kegemparan dan kegirangan hati orang itu dan keluarganya, tapi juga menjadi diskusi dan perdebatan yang panjang. Ya, jadi baiknya nanti ibu bapak saudara baca ayat 1 sampai 41. Ada debat yang keras dan panjang antara para pemimpin Yahudi dengan orang itu atau dengan Tuhan Yesus. Akhirnya tibalah debat itu pada perkataan Tuhan yang menghakimi. Yang buta akan melihat dan yang melihat menjadi buta. Ayat 39. Lalu kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta. Wah, itu membuat para pemimpin Yahudi marah. Mereka melawan. Dan Tuhan semakin keras menghakimi bahwa meskipun mereka melihat di depan mata perubahan orang buta itu, mereka tidak melihat perbuatan Allah di dalam Kristus pada saat itu. Itulah dosamu, katanya. Tetaplah dosamu. 40 sampai 41. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Yahudi, orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepada Yesus, apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Dengan datangnya Tuhan, saudara-saudara, membawa perubahan, manusia jadi terbagi dua. Ada yang melihat, ada yang tetap buta. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang menyambut, dan ada yang melawan. Ada yang keluar dari kebutaan hidup, dan ada yang tetap di dalam dosa. Kita bersyukur boleh menyambut berita Injil dan membuat hati kita melihat, percaya, dan menyambut perbuatan Allah dalam Kristus. Sehingga itu membawa perubahan dalam hidup kita. Perubahan nilai, perubahan sikap, perubahan pikiran, perubahan pergaulan, bahkan perbuatan juga berubah. Pastor Leo Van Burden dari Katedral Bandung itu mengisahkan dalam buku renungan yang berjudul Keluar dari Kuburmu dan Hidup Kembali. Banyak sekali kisah hidup di dalamnya. Pengalaman-pengalaman manusia yang berat dan susah menjadi baru, seperti keluar dari kubur dan hidup kembali. Ya, baik orang per orang atau keluarga atau masyarakat ada di dalam buku itu. Salah satunya tentang keluarga yang mula-mula penuh kedamaian, tapi berubah menjadi seperti neraka. Saya bacakan sedikit ya. Dalam 10 tahun pertama pernikahan, mereka hidup rukun, damai, dan saling melayani. Kedua anak mereka merasa betah dan senang di rumah. Papa dan mama jarang ribut atau marah satu sama lain. Tapi entah mengapa, setan manakah tiba-tiba merasuki jiwa sang suami. Tiba-tiba dia berubah. Ia suka pulang terlambat. Sedikit-sedikit dia bisa menjadi marah, dan berhari-hari suami bisa mendiamkan istrinya dan anak-anaknya. Sepertinya menjadi orang lain, orang asing di rumah sendiri. Semula istrinya bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan suami dalam pernikahannya ini.
Dia tanya ke teman, ke psikolog, ke orang tua. Tiada jawaban yang memuaskan. Dia mulai ketularan menjadi marah-marah. Rumah mereka menjadi neraka. Tiada cinta, tiada damai, atau persaudaraan. Istri pusing sekali. Siapa dapat membantu dia? Karena sejak kecil dia diajak berdoa, maka akhirnya ibu itu berpaling kepada Tuhan. Dia berdoa, sering sendirian, kadang-kadang dengan anak-anak, tapi suaminya mendingan tidur atau belum pulang. Kalau bukan Tuhan yang menolong, mengubah hati suami, dan menguatkan hati ibu, dia tidak akan sanggup. Bertahun-tahun lewat, situasi tetap sama. Ibu mulai meragukan kekuatan dan telinga Allah. Ia mulai menjerit, minta tolong pada Tuhan. Situasi di ambang pintu putus asa, kehancuran. Sampai pada satu malam, suami sudah tidur. Ibu berdoa dari belakang pintu. Suami mendengar jeritan, tangisan doa istrinya. Semula ia merasa terganggu, tapi lama-kelamaan ia mulai menangkap isi doa dan kerinduan doa istrinya. Mohon sentuhan pada hati suami, mohon ketabahan hati bagi dirinya, dan mohon kedamaian bagi anak-anaknya. Suami tersentak, suatu pedang menusuk hatinya. Ia bertanya pada dirinya mengapa ia menjadi pengacau kerukunan keluarganya. Mengapa ia terbelenggu oleh cinta diri dan sifat masa bodoh. Ia mendengar istrinya berdoa, dan tiba-tiba ia menyadari dirinya ikut berdoa. Malam ini menjadi malam penuh rahmat. Berbicara bersama dan berdoa bersama silih berganti. Dan ketika fajar mereka diterangi oleh kekuatan, sinar, dan kehadiran Allah. Ternyata doa, relasi, ketekunan pada minta bantuan dari Allah mengubah, menyinari wajah dan pernikahan mereka. Mereka sadar adalah kasih Allah yang menyelamatkan mereka. Bukan hanya keluarga ini saja, tapi ribuan orang lain bisa memberi kesaksian bahwa kekuatan doa dan penyerahan pada Allah bisa menghadirkan mujizat, perubahan, dan ketabahan. Nah, itulah kisah Pastor Leo dalam buku renungan Keluar dari Kuburmu, Hidup Kembali. Kiranya kita mengalami juga perubahan besar yang kita nyanyikan tadi di awal acara kita. Perubahan besar. Entah dalam hal apa. Pokoknya kita bersuka cita karena mengalami perubahan yang Tuhan bawa ke dalam hidup kita. Jangan tetap dalam kuburan kehidupan kita. Jangan menutup mata dan hati kepada perbuatan Allah dalam Kristus. Sehingga bukan saja kisah dalam Injil Yohanes ini, atau kisah keluarga dalam buku Pastor Leo itu yang menyukakan hati kita. Tapi kita sendiri kaya pengalaman keluar dari kemelut dan kegelapan hidup ke dalam terang yang ajaib. Amin. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kehidupan bangsa kami, Indonesia. Tuhan telah menolong kami, memberkati kami, sehingga banyak yang terjadi perubahan-perubahan dan memberkati apa yang dikerjakan bangsa kami. Baik oleh pemerintahan, oleh masyarakat, oleh berbagai golongan, banyak perubahan yang mendatangkan kebaikan, kedamaian, keadilan, kebenaran. Tolonglah supaya dalam masa-masa mendatang, kehidupan bangsa kami juga semakin teduh, tenang. Terutama dalam menjelang pemilihan umum, banyak hal yang dikerjakan. Kiranya Tuhan mengaruniakan pemimpin-pemimpin yang kami
perlukan di daerah-daerah, baik sebagai anggota DPR maupun sebagai eksekutif, yudikatif, supaya apa yang dicita-citakan sejak dulu boleh semakin dekat, yaitu adil dan makmur. Akhir-akhir ini ya Tuhan, banyak sekali bencana yang menimpa tanah air kami. Kami mohon tolonglah supaya semakin waspada kehidupan kami memelihara alam, sehingga tidak mudah menimbulkan bencana longsor, banjir yang membawa banyak korban. Juga suasana dalam perbedaan-perbedaan pandang, perbedaan paham, perbedaan agama, perbedaan suku, kiranya senantiasa menjadi kegembiraan kami bahwa kami boleh bergaul satu sama lain dalam kebinekaan, dalam kepelbagaian itu. Jauhkanlah kiranya daripada kami, ya Tuhan, belenggu-belenggu yang menyengsarakan, menyusahkan kehidupan karena fanatisme dan ekstremitas kami dalam menganut suatu paham atau mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu. Kami juga mohon ya Tuhan, banyak pengungsi di tanah air oleh karena bencana-bencana alam, banjir atau longsor atau kebakaran. Kiranya oleh rahmat Tuhan, para pengungsi boleh kembali ke rumah dan suasananya menjadi tenang. Juga kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk seluruh dunia, pergulatan bangsa-bangsa, terutama di bidang ekonomi yang banyak sekali kegoncangan terjadi, sehingga membawa banyak kebingungan, ketakutan di kalangan banyak negara, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, melindungi manusia, supaya antar bangsa bisa saling menolong dan tidak ada yang mendapatkan kesendirian dalam mengatasi masalah-masalah ekonominya. Kerjasama antar bangsa ya Tuhan. Tolonglah supaya nafsu berperang, nafsu membenci itu digantikan oleh roh damai. Sehingga bangsa-bangsa boleh rukun untuk mengatasi berbagai krisis yang sedang mengintip di depan atau bahkan sudah masuk ke beberapa negara ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di mana-mana, supaya selalu berpaut padamu dan menjadi pembawa perubahan-perubahan yang diperlukan masyarakat dalam menekuni apa yang dikerjakan sebagai saksi-saksi, sebagai pelayan, sebagai anggota persekutuan yang mempercayakan diri pada kuasa Tuhan, pada Kristus, yang di dalam perjalanan hidup senantiasa boleh diangkat atau ditunjuk, dipercaya menjadi saksi. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena apa yang kami alami, senantiasa kami alami di dalam pengasihan Tuhan, sehingga perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik, lebih damai, boleh menjadi semakin maju di dalam perjalanan sejarah ya Tuhan. Dengarlah kami berdoa dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah acara doa malam kita pada hari ini. Selamat malam. Dan untuk menutup kita memakai nyanyian yang kita sudah pakai tadi, PKJ 239 bait 2, perubahan besar. Selamat malam, selamat beristirahat dalam naungan Tuhan. Aku tobat kembali ke jalan
Yesus